Mbak Yu, kita mulai Mbak Yu ya. Boleh, Mbak. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah nih. Sudah melihat wajah Mbak Yu secara langsung meskipun lewat Zoom ya. Masya Allah. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, kita mulai ya Hikari Parenting School kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta Hikari Parenting School Ahad 28 November 2021 ya yang sudah hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan ya. Nikmat ihsan ini salah satunya adalah nikmat untuk selalu memperbaiki diri. Nikmat untuk selalu menambah pengetahuan mengenai Allah, mengenai Rasul, mengenai Al-Qur'an ya. Mengenai apapun yang baik-baik ya untuk kehidupan kita ya di dunia dan di akhirat. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah kehadiran narasumber ya, yaitu Mbak Ayu Lestari, founder pesantren Tahfiz Maskanul Hufaz ya. Ahlan wa sahlan Mbak Ayu ya, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu ya, sudah mau bersedia berbagi ilmu kepada peserta Hikari Parenting School di pekan ini. Masya Allah. Baik, bersama-sama marilah kita buka acara kita dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hadis riwayat Muslim dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah Allah ya atau dalam majelis-majelis Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka dilingkupi rahmat Allah ya. Para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Baik, Mbak Ayu, alhamdulillah peserta kita semakin bertambah ya. Mudah-mudahan ikhtiar kita pada hari ini, pada pagi hari ini, benar-benar Allah rahmati dan Allah ridhoi ya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Mbak Ayu Lestari, langsung saja saya persilakan. Baik, ini saya panggilnya Mbak, siapa Mbak Putri, Mbak Audi? Oh. Boleh. Baik, terima kasih Mbak Putri. Oh, langsung ya ini ya, berarti ya. Baik, saya izin share screen. Ini biasanya rata-rata segini yang hadir ya Mbak ya, berarti ya? Iya, kurang lebih segini. Insya Allah nanti nambah ya mudah-mudahan. Sambil kita mulai aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mbak Putri, kemudian Mbak di sini ada Mbak Hifizah ya. Mungkin dari Hikari beserta juga teman-teman yang lainnya. Masya Allah, Allah izinkan kita bertemu mungkin meskipun via Zoom ya, dan saya mungkin juga belum kenal sebenarnya dengan teman-teman di sini, tapi dengan perantaran orang lain maka terjadilah pertemuan pada hari ini. Maka saya sampaikan bahwa hari ini saya berbicara bersama dengan teman-teman semuanya, bukan berarti saya yang paling paham, yang paling baik gitu, tapi anggaplah ini sebagai sharing bersama. Jadi mungkin teman-teman juga sudah punya banyak pengalaman yang lebih baik, yang lebih banyak. Tapi pada hari ini saya menyampaikan mungkin berdasarkan pengalaman juga, berdasarkan dengan apa-apa yang pernah saya
lakukan mungkin ya di pesantren ataupun bersama dengan santri. Tadi saya juga baru selesai aktivitas bersama dengan santri kemarin. Mbak Putri minta pagi gitu ya, jam 8 gitu mungkin. Karena kita setiap pekan keempat itu ada agenda sharing session bersama santri 6:30 sampai 8:30. Ini baru selesai. Ini juga masih proses penutupan sih sebenarnya, tapi saya izin pamit duluan agar bisa hadir bersama dengan teman-teman pada hari ini. Oke, teman-teman semuanya, saya insya Allah husnuzon bahwa yang belum buka kamera mungkin belum bersiap-siap, mungkin ya masih proses dandan, pakai jilbab yang rapi mungkin ya, tapi semoga nanti bisa mengikuti dengan baik semuanya. Saya mohon izin share screen, Mbak Putri. Silakan Mbak Ayu. Sudah bisa ya Bu Susi ya, langsung ya. Ya, silakan Mbak Ayu. Masih belum bisa ini sepertinya. Oh ini, sebentar, security-nya dibuka dulu. Oh ya, sebentar ya. Belum. Ya sudah Mbak, silakan Mbak. Sudah ya. Sudah. Silakan Mbak Ayu. Oke, baik. Ya Allah. Nah, ini tema yang kemarin disampaikan kepada saya. Hari ini kita akan sama-sama membahas terkait membangun kedekatan dan kecintaan dengan Al-Quran. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Tapi kalau kita mungkin lebih sering tak kenal maka tak aruf. Jadi harus kenalan terlebih dahulu mungkin. Biar teman-teman juga tahu. Nanti mungkin saya juga perlu tahu Hikari itu seperti apa gitu kan programnya. Mungkin saya bisa ikut juga atau saya juga bisa belajar juga di Hikari sebenarnya gitu kan, karena ini adalah terkait dengan parenting, itu adalah ilmu seumur hidup ya, bagaimana kita mendidik orang yang selalu bersama dengan kita gitu sebenarnya. Ya Allah. Jadi oke, nah ini nama saya Ayu Lestari, saya kelahiran Kampung Laut. Kampung Laut itu dari Jambi, 21 Februari 92. Jadi saat ini saya berumur sekitar 29 tahun menuju ke 30 ya. Kemudian saya ibu rumah tangga, teman-teman. Kalau di foto saya sudah menikah, anak saya 2, satu umur 5 tahun, satunya 1 tahun untuk sekarang ini. Aktivitas lainnya adalah saya pelayan Quran. Kami menyebut diri kami semua, kami punya grup namanya Pelayan Quran karena kita yang butuh kepada Quran sebenarnya, kita yang menjadi pelayan Quran untuk mendapatkan keberkahan Quran itu sendiri. Saya pelayan Quran di Maskanul Hufadz, mungkin teman-teman sebagian sudah tahu Maskanul Hufadz itu lembaga apa, nanti saya akan sampaikan sedikit gitu. Yang mungkin butuh kontak saya bisa mungkin menghubungi, mungkin mau berdaftar Maskanul Hufadz, silahkan. Bisa buka Instagram Maskanul Hufadz ataupun Instagram saya. Moto hidup saya adalah hidup untuk beribadah, teman-teman. Mati bertemu Allah dan masuk surga. Itu rasanya semua orang punya impian seperti itu. Sebagaimana Allah ciptakan kita dalam Quran, Allah katakan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi kita hidup itu untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Yang mana bentuk ibadahnya bisa bermacam-macam. Bisa kita dengan Al-Quran, bisa dengan kita di rumah saja, itu adalah juga bentuk ibadah. Atau kita aktif di berbagai lembaga ataupun organisasi, itu juga bentuk dari kita ibadah. Jadi ruang lingkupnya sebenarnya lebih luas, tidak hanya terbatas membaca Al-Quran, kemudian kita sholat tahajud setiap malam, ataupun kita bersedekah, tapi lingkup ibadah itu lebih luas. Seperti itu. Kemudian, nah ini sedikit saya sampaikan terkait Maskanul Hufadz. Saya bersama dengan mungkin teman-teman juga sudah tahu, Ustazah Okistena Dewi, bersama dengan satu lagi Ustazah Della, kami mendirikan sebuah lembaga sosial sebenarnya. Jadi bernama Maskanul Hufadz, di mana kita fokus kepada pendidikan anak-anak duafa. Mereka yang umur selesai pendidikan SMA, umur 17 tahun sampai 23 tahun biasanya, yang mereka mungkin tidak punya uang ataupun secara finansial tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di perkuliahan, tapi kita merekrut mereka berasal dari Aceh sampai ke Papua, semuanya ada untuk menghafalkan Al-Quran di Maskanul Hufadz selama 1 tahun, kemudian mengajarkan Al-Quran lagi selama 1 tahun. Jadi Maskanul Hufadz saat ini adalah lembaga yang fokus mencetak guru-guru Quran. Kalau mungkin lembaga lain
sering buka poster dibutuhkan guru Quran gitu. Kalau kami adalah menyalurkan guru Quran gitu. Jadi kita setiap tahun akan meluluskan guru-guru Quran sehingga pernah kita mengirim guru kita ke Papua untuk mengajar Quran di sana. Pernah juga kita mengirim ke Turki, ke Jambi, kemudian ke Garut, dan berbagai lembaga tempat-tempat lainnya untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi harapannya Quran ini bisa membumi di setiap pelosok Indonesia, sehingga orang-orang hebat akan menjadi tonggak awal dari peradaban yang lebih baik lagi di Indonesia ini, insya Allah. Seperti itu. Jadi kami mulai fokus di Maskanul Hufadz ini dari 2016. Jadi kalau kemarin Pak Putri bilang kami lembaga baru 1 tahun katanya. Nah, kami juga sebenarnya juga masih baru 5 tahun berjalan. Jadi ini masih proses kita terus proses mengembangkan. Nah, ini adalah visi misi dari kita. Oke, teman-teman, suara saya apakah terdengar jelas? Jelas Mbak Ayu, alhamdulillah. Nah, itu baik. Oke, ini visi kita adalah terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran, ilmu syariah, didukung dengan penguasaan bahasa asing dan media penyiaran. Yang mana sebenarnya pada akhirnya adalah tujuan kita, mungkin kita bisa lihat pada misi yang keempat ini, bagaimana kami mencetak insan yang memahami, menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh, sesuai dengan peran, posisi, tanggung jawab dalam membangun negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi tujuannya adalah bagaimana negara ini menjadi negara yang aman, tentram, diisi oleh orang-orang baik, diisi oleh orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Seperti itu. Tapi hari ini teman-teman, saya tidak akan menjelaskan panjang kali lebar terkait dengan Maskanul Hufadz. Saya sekarang di Maskanul Hufadz diamanahkan sebagai Ketua 2 Direktorat terkait dengan pelayanan umum, keuangan, dan HRD untuk saat ini. Jadi biasanya kalau ada tamu saya suka menjelaskan terkait dengan profil yayasan. Tapi hari ini hanya singkat saja untuk perkenalan saja terkait dengan aktivitas saya. Selain mungkin saya ibu rumah tangga, saya juga fokus di yayasan sosial Maskanul Hufadz, fokus kepada penghafalan Al-Quran, di mana berawal dari aktivitas inilah saya juga merasakan keberkahan Al-Quran, gitu. Yang mungkin juga teman-teman juga bisa merasakan lainnya. Oke, apakah sudah siap semuanya? Boleh, boleh dibuka dulu ya. Kita sebelum kita mulai, kita ice breaking sebentar biar fokus. Boleh dibuka suara-suaranya sebelum kita masuk ke materi biar lebih fresh, insya Allah. Oke, slide-nya juga terlihat kan ya? Terlihat. Oke, baik. Nah, di sini nanti akan ada slide. Saya akan tulis di sini akan ada warna-warna, beberapa warna, tapi saya meminta teman-teman untuk menyebutkan nama dari warna tersebut. Jadi bukan yang tertulis. Jadi ada tulisan dengan warna, tapi silakan disebutkan warnanya, bukan tulisannya. Siap? Siap, siap. Siap. Merah. Ada yang jawab putih juga benar, putih ya backgroundnya ya. Oke, masih fokus ya. Biru. Masya Allah. Hitam. Ada yang hijau? Hijau, hitam deketan ya. Kuning. Oke. Hijau. Orange. Ada yang jawab ungu kayaknya tadi kedengarannya. Oh, gitu. Hampir jawab ungu. Nah, itu baru. Ini apa ya? Purple. Ya, ini ungu ya. Oke, sudah cukup. Oke. Sudah bisa fokus ya, insya Allah ya.
Semoga Insyaallah. dimulai dengan tertawa, jadi lebih bisa menyerap dengan baik apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, insya Allah. Baik, kita mulai sharing kita pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang sudah sama-sama kita lihat di agenda kita pada hari ini, membangun kedekatan dan kecintaan dengan Al-Quran. Oke. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa ayat yang pertama kali turun adalah ayat perintah untuk membaca, yaitu dari Iqra, ya kan? Jadi Iqra ini menjadi kata pertama yang turun sebagai awal dari sebuah perintah, sebuah seruan, juga sebagai tugas yang itu Allah berikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi ini adalah perintah pertama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dengan wahyunya Al-Quran. Dengan kata Iqra, baca. Baca ini mungkin kita artikan kalau secara khusus kita artikan adalah kegiatan kita membaca gitu. Tapi sebenarnya ada banyak sekali aktivitas yang bisa kita masukkan dengan kategori membaca. Kita bisa membaca kondisi alam, kita bisa membaca situasi seseorang. Jadi tidak harus yang sifatnya textbook, sesuatu yang tertulis yang kita baca. Nah, ini adalah sebenarnya konsep yang luas untuk kata Iqra ini sebenarnya. Kalau kita tahu mungkin saat itu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tidak bisa membaca. Nah, bayangkan ketika kita tidak bisa membaca, tapi Allah perintahkan Nabi Muhammad itu untuk Iqra. Maka di situ kita tahu kisahnya betapa Rasulullah sangat kesusahan, aku nggak bisa baca, saya tidak bisa membaca gitu. Ketika malaikat Jibril menyampaikan perintah yang pertama ataupun ayat pertama yang disampaikan disuruh untuk Iqra gitu. Artinya sebenarnya konsepnya adalah tidak harus yang kita membaca dengan textbook ataupun kita membaca yang tertulis gitu. Kita bisa membaca situasi, bisa membaca keadaan, bahkan ayat-ayat yang sudah tertulis pun kita bisa baca maksudnya seperti apa dengan nanti proses tadabbur ataupun tafakur. Jadi ini adalah perintah yang menyeru kepada umat manusia agar belajar, memperhatikan dan memahami hamparan alam yang Allah ciptakan. Jadi tidak hanya terbatas kepada satu textbook ataupun satu tulisan seperti itu. Tapi ini sebenarnya secara umum adalah bagaimana kita bisa membaca setiap apa yang Allah ciptakan. Baik itu bentuknya manusia, baik itu mungkin Quran itu sendiri, baik itu mungkin adalah alam ini yang Allah ciptakan, maka perintah Iqra ini adalah perintah yang cakupannya luas sebenarnya. Tapi untuk hari ini kita nanti akan fokuskan bahwa kegiatan Iqra yang kita lakukan adalah memang aktivitas tilawah gitu, aktivitas yang kita baca Quran setiap hari, gitu, salah satunya. Nah, kemudian untuk kita mungkin fokus, kenapa sih kita harus baca Quran gitu? Kalau tadi kita perintah Allah dari yang umum, Allah katakan kita harus Iqra, membaca secara umum ciptaan Allah, tapi secara khusus yang kita ditekankan di sini adalah membaca Al-Quran, pada khususnya teks ataupun ayat demi ayat Al-Quran. Kita harus tahu kenapa sih kita harus membaca Al-Quran. Tentunya kita harus tahu keutamaan membaca Al-Quran yang mungkin teman-teman pun sudah tahu gitu kan ya, sebagian besar juga sudah tahu. Ini sebagai pengantar, jadi frame awal kenapa kita harus membaca Al-Quran. Teman-teman juga sudah tahu mungkin ada hadis Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini menjadi salah satu keutamaan dari kita membaca Al-Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena dia Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Jadi konteksnya di sini adalah Al-Quran akan memberikan syafaat ataupun pertolongan bagi orang yang rajin membacanya. Atau dalam hadis ini disebutkan kata li ashabihi. Nah, kalau ibu-ibu, mbak-mbak di sini tahu bahasa Arab, ashab itu kan artinya sahabat, ya kan? Teman dekat. Nah, saya yakin ini ibu-ibu di sini pasti punya teman dekat, teman curhat, teman gosip misalnya. Kalau mau cerita apa, pasti punya teman gitu. Jadi sejatinya ketika kita punya teman dekat, ashab ataupun sohib gitu yang kita akrab ya, kalau kita di Indonesia ini
Sohib itu sohib gue gitu kan biasanya. Nah, jadi sohib ini biasanya kalau kita lagi bahagia, kita cerita nggak sama teman kita, sama sohib kita? Cerita. Kalau kita lagi sedih, kita juga cerita kan sama sohib kita, wah hari ini lagi sedih nih karena ini, karena itu. Artinya, orang yang dalam keadaan sedih, orang yang dalam keadaan bahagia, dia akan selalu datang kepada sohibnya. Akan selalu mengadu, akan selalu minta nasihat kepada sahabatnya. Nah, orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang seperti ini. Orang yang ketika dia sedih, dia baca Quran. Ketika dia bahagia, dia juga baca Quran. Jadi dalam kondisi apapun, dia selalu baca Quran. Nah, orang-orang ini maka akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Jadi bukan hanya ketika bulan Ramadan misalnya. Kenapa baca Quran lagi bulan Ramadan? Gitu, kita baru baca Quran. Nanti selesai bulan Ramadan, maka Al-Quran kita simpanlah di atas lemari kita sampai berdebu, tahun depan baru kita buka lagi. Maka ini bukan sahibnya Quran. Bukan menjadi sahabatnya Quran. Orang-orang yang seperti ini, meskipun dia hatam 100 kali ketika baca Quran di bulan Ramadan, dia tidak akan mendapatkan syafaat gitu. Karena ada hadis lain juga bahwa Allah itu mencintai satu amalan yang sedikit tapi continue. Nah, jadi nggak cuma pas Ramadan baca Quran 100 kali khatam, tapi pas nggak bulan Ramadan nggak pernah baca Quran sama sekali. Nah, bukan. Tapi yang diinginkan adalah hari ini baca 1 ayat, besok baca 1 ayat, besok baca 1 ayat, sampai setahun itu terus baca. Alhamdulillahnya lagi kalau bisa baca 1 halaman, 1 juz, Masya Allah. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan keutamaan dari membaca Al-Quran sebagai orang yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti adalah kita jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita. Kondisi kita senang, kita kembali kepada Al-Quran. Kondisi kita bahagia, kondisi kita bersedih, kondisi apapun kita kembali kepada Al-Quran. Tidak hanya ketika sedih misalnya baru baca Quran, gitu. Tapi semua kondisi kita membaca Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan menjadi sahabatnya Al-Quran yang ketika nanti di hari akhir tidak ada pertolongan dari siapapun, maka Al-Quran menjadi syafaat untuk kita. Seperti itu. Ini hadis riwayat Muslim. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian kita masuk lagi, ada keutamaan yang lain dari kita membaca Al-Quran itu adalah, ada yang mungkin, Mbak Ayu, saya tuh malas baca Quran, soalnya saya tuh masih terbata-bata baca Qurannya. Jadi kalau mendengar suara saya sendiri tuh kok kayaknya males ya, gitu misalnya, gitu kan. Tapi teman-teman harus tahu bahwa ada satu hadis riwayat Muslim juga. Di sini alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia pandai atau dia lancar, dia tajwidnya bagus, maka dia derajatnya itu disamakan seperti malaikat yang mulia lagi taat. Jadi dia akan bersama dengan para malaikat yang tanpa dosa, yang terus bertasbih, terus beribadah kepada Allah. Tapi ada kondisi lagi. Walladzina yatata'u bihi, yang terbata-bata. Yatata'u itu adalah yang terbata-bata. Gimana kondisinya? Kalau dia walladzina yaqra'unal Qur'ana yatata'u bihi lahu ajran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi bukan berarti ketika kita terbata-bata kita tidak dapat pahala. Ini kan mungkin salah satu yang membuat kita males baca Quran karena bacaan saya belum lancar nih Mbak Ayu, gimana ya, jadi males gitu baca Quran gitu. Padahal tetap berpahala meskipun baca kita terbata-bata. Karena orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Sedangkan orang yang baca Al-Quran dan dia terbata-bata di dalamnya dan sulit atas bacanya tersebut, maka baginya 2 pahala. Pahala dia membaca dan pahala dia kesusahan. Jadi ketika dia baca 1 ayat demi ayat, kemudian huruf demi huruf, tetap dapat pahala meskipun masih terbata-bata. Selama teman-teman, selama dalam proses terbata-bata itu kita terus belajar. Kita ada ikhtiar, ada usaha untuk memperbaiki bacaan kita. Gimana nih biar bacaannya nggak terbata-bata? Oh, ikut ngaji tiap subuh misalnya. Oh, ikut belajar kelas online nih di Mas Kanul Hufad. Wah, saya promosi nih. Contohnya misalnya gitu kan. Jadi ada ikhtiar kita. Tapi kalau kita ya udahlah memang kayaknya cuma bisanya kayak gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi selama kita, kan orang yang salah tapi dia belajar itu tetap Allah akan terus nilai gitu. Tapi kalau orang yang salah tapi nggak mau belajar kan sombong gitu kan ya. Sudahlah salah, bacaan yang nggak benar, nggak mau belajar lagi gitu. Itu yang tidak boleh.
Tapi selama kita ngerasa, oh memang sih saya masih terbata-bata, tapi saya harus terus belajar. Nah insya Allah selama proses itu, maka ketika dia membaca Al-Quran akan mendapatkan 2 pahala. Pahala dia kesusahan dan pahala dia membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak ada yang sia-sia teman-teman. Meskipun kita masih terbata-bata, masih belum lancar bacaan Qurannya, tetap baca Quran. Karena insya Allah tetap akan mendapatkan pahala. Seperti itu insya Allah keutamaan yang kedua. Kita masuk keutamaan yang selanjutnya. Nah, di sini juga ada, teman-teman juga sudah tahu juga hadis ini insya Allah, hadis riwayat Tirmidzi. 1 huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Nah, ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka baginya 1 hasanah ataupun 1 kebaikan. Dan 1 hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu 1 huruf, tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Jadi ketika teman-teman cuma baca alif, lam, mim, maka mendapatkan 30 kebaikan. Nah, sekarang ada yang pernah menghitung bacaan bismillah itu ada berapa huruf? Nah, bismillah itu itu ada sekitar 19 huruf. Jadi dengan baca bismillah saja kita sudah dapat 190 kebaikan. Nah, makanya pertanyaan saya, gimana kalau bacanya 1 lembar? Ada nggak yang pernah menghitung 1 lembar itu berapa huruf? Nggak pernah ya kita hitung ya. Kemudian atau bahkan ada yang mungkin 1 juz, bisa baca 1 juz kan, sunnahnya menghatamkan Quran 1 bulan 1 kali, sunnahnya ya. Jadi kalau 1 bulan 1 kali berarti 1 hari 1 juz. Kita hitung berapa huruf dalam 1 juz itu kira-kira. Tidak pernah kan kita hitung, tapi kita yakin dengan hadis ini bahwa setiap kita baca 1 huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, ya anggaplah ada berapa ribu huruf, ada berapa ini, kita tidak pernah menghitung-hitung itu. Tapi kita yakin bahwa ketika kita beraktivitas dengan Quran, ketika kita baca Al-Quran ayat demi ayatnya, maka kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, teman-teman. Nah, di sini syarat dari hadis ini tidak ada syaratnya faham, hanya membaca saja. Jadi jangan juga, oh, aduh, ngapain bacanya banyak-banyak, nggak paham juga, misalnya dapat pahala juga nggak ya itu, gitu misalnya. Nggak perlu kita pertanyakan itu, gitu, karena di hadis ini nggak disebutkan syaratnya bahwa paham ayat yang dibaca baru dapat pahala, enggak. Hanya membaca saja. Satu-satunya kitab, buku yang kita baca dapat pahala ya Quran. Yang lainnya kan nggak ada. Baca 1 ayat, alif lam mim aja baca, cuma baca Yasin 2 huruf dapat 20 kebaikan. Cuma Yasin aja gitu kita bacanya. Ada juga surah Al-Qalam, Nun, dapat 10 kebaikan. Kita pernah mungkin menghatamkan novel 500 halaman semalam, nggak dapat pahala, itu nggak dihitung huruf demi hurufnya, paling dapatnya wawasan gitu ya. Dapat bacaan baru gitu. Tapi Quran hanya dengan baca 1 ayat, 1 huruf itu sudah dapat 10 kebaikan. Jadi sebenarnya kalau mau banyak-banyakin, mau pengen cepat dapat pahala, banyak baca Quran. 1 huruf aja dinilainya 10 pahala gitu, 10 kebaikan. Jadi semoga ini menjadi motivasi kita untuk terus membaca Al-Quran setiap hari. Berapapun kita bisa. Bayu baru bisanya 1 ayat nih 1 hari. Oh ya udah Yasin 1 ayat, selesai gitu. Besoknya lanjut lagi gitu ayatnya. Silahkan. Yang penting kan istiqomah, continue, terus-terusan. Nggak hari ini 1 juz, nanti sebulan depan lagi baru 1 juz. Mendingan 1 hari 1 ayat, tapi kita berdoa semoga Allah beri kita hidayah, setiap hari bisa nambah. Sehari 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah keutamaan yang ketiga dari kita, kenapa kita harus membaca Al-Quran, yang itu kebaikannya juga kembali kepada diri kita, bukan untuk orang lain, gitu, untuk diri kita sendiri. Kemudian, nah kita masuk ada perumpamaan juga, teman-teman. Ini juga hadisnya juga sangat familiar juga lah untuk kita ya. Rasulullah mengumpamakan ada 4 tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan. Pertama, ini ada buah dari yang paling bawah dulu deh, biar yang dari yang kurang baik dulu gitu. Nah, kalau orang munafik, kemudian dia nggak baca, dalam munafik, nggak baca Quran, itu seperti buah hanzolah. Buah hanzolah itu nggak ada baunya, rasanya juga pahit. Nah, itu perumpamaan orang yang munafik, sudahlah munafik nggak baca Quran. Itu. Kemudian ada perumpamaan lagi, orang munafik, tapi dia baca Quran. Ibaratnya seperti tumbuhan roihanah. Gimana?
tumbuhan raihanah itu baunya sedap. Kenapa sedap? Karena baca Quran tadi. Jadi kesedap baunya itu dapatnya dari membaca Quran. Tapi rasanya tetap pahit, gitu. Karena dia adalah orang munafik. Lalu perumpamaan mukmin yang baca Quran itu seperti apa? Kalau dia mukmin, orang yang beriman, nggak baca Quran, itu kayak buah kurma. Buah kurma gimana tuh teman-teman? Ada baunya nggak buah kurma? Nggak ada kan? Buah kurma itu tidak ada baunya, tapi enak nggak rasanya? Manis, enak. Nah, seorang mukmin yang nggak baca Quran itu seperti itu, gitu. Dia rasanya tetap enak karena dia seorang mukmin, tapi nggak ada bau apa-apa, gitu. Cuman ya biasa aja, karena dia nggak ada baca Quran, gitu. Nggak ada aktivitas dia bersama Al-Quran. Maka yang diharapkan dari kita harusnya menjadi mukmin yang membaca Al-Quran atau seperti buah utrujah. Nah, ini seperti ini gambarnya kalau dapat di internet itu nggak tahu kalau di Indonesia ada nggak tuh ya buah utrujah gitu, karena ini kan hadisnya berdasarkan dengan tempat tinggalnya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Gimana buah utrujah itu? Baunya sedap, rasanya juga enak. Nah, kita kan mau jadi yang seperti itu, jadi orang-orang mukmin yang terus membaca Al-Quran. Jadi kita perumpamaannya seperti buah utrujah. Kita baunya sedap, rasanya juga enak. Nggak mau jadi mukmin yang tidak membaca Al-Quran, karena apa? Karena nggak ada baunya. Ya memang rasanya enak, tapi nggak ada baunya. Nah, kalau mau paket lengkap, jadilah mukmin yang membaca Al-Quran. Maka akan menjadi seperti buah utrujah, yang baunya sedap, rasanya juga enak. Seperti itu. Oke, nah lalu pertanyaannya teman-teman, dari tadi kita sudah bahas terkait dengan keutamaan kita, kenapa kita harus baca Quran gitu. Ini menjadi motivasi lah, penyemangat gitu. Sekarang kita lihat pada diri kita, sudah sampai mana kecintaan kita kepada Al-Quran? Sudah sampai mana kebiasaan kita bersama dengan Al-Quran? Nah, kita lihat pertama di sini adalah kita masih memerlukan dorongan, jadi masih butuh motivasi dari luar, masih butuh ayo dong ngaji, ayo dong ngaji. Ini mungkin anak-anak kali ya, anak-anak kita yang di rumah yang masih harus diingatkan, ayo dong nah ngaji, oh sibuk main akhirnya nggak ngaji misalnya, itu adalah yang masih butuhkan dorongan. Kemudian yang kedua adalah kita masuk sebagai orang yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau kita sudah membiasakan baca Quran, maka kita masuk sebagai suatu kebiasaan. Artinya kita udah jadi alarm. Oh, hari ini udah ngaji belum ya? Hari ini udah ngaji belum ya? Gitu. Satu hari targetnya misalnya 1 halaman. Udah belum ya? 1 halamannya udah selesai belum ya? Gitu. Itu selalu menjadi kebiasaan kita. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah ketika kita mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai suatu kebutuhan. Need you gitu. Kita selalu aku butuh banget nih baca Quran. Misalnya contohnya, ternyata hari ini sudah berjalan hampir sore atau malam, tapi kita belum baca Quran misalnya hari ini. Pasti kita ngerasa kayaknya ada sesuatu yang harus kita masih kurang deh hari ini misalnya. Ini saya lagi mau ngecas bentar ya. Ternyata lowbat. Nah, kita masih butuh hari ini belum baca Quran. Kok kayaknya kadang gini sih kalau saya pribadi ya, berdasarkan pengalaman saya, ketika kita lupa baca Quran misalnya, biasanya kita udah jadi kebiasaan nih, jadi kebiasaan Quran itu harus dibaca setiap hari. Kemudian kita lupa hari itu mungkin, atau karena aktivitas kita dari pagi sampai malam tuh sibuk banget. Biasanya bisa jadi aktivitas kita tuh kacau, berantakan gitu. Jadi makanya kalau saya kemarin, mungkin teman-teman tahu juga ya, ada siapa? Saya lupa. Jadi ada mungkin ustazah kita yang siapa ya? Ustazah siapa yang sudah meninggal itu, yang meninggalnya kecelakaannya, yang anaknya ada 6 apa 7. Lu mau nyebut namanya? Ustazah Yoyo. Ustazah Yusro gitu. Jadi saya baca kisah beliau itu selalu, beliau anggota dewan kan ya, tapi beliau membiasakan tilawah 3 juz 1 hari. Jadi bukan berarti karena kita sibuk, kita nggak sempat baca Al-Quran, tapi justru dibalik. Ketika kita sibuk, justru kita harus banyak baca Quran. Nah, kenapa? Karena agar aktivitas kita hari ini lebih teratur. Gitu. Kita yang merasa Quran ini akan mengatur aktivitas kita. Kalau misalnya kita, kayaknya sibuk banget hari ini, nggak usah tilawah gitu. Biasanya, saya pribadi merasa aktivitas itu rasanya agak kacau, atau mungkin kurang berkah rasanya. Ada aja mungkin masalah, ataupun ada rasanya yang
kayak berantakan gitu. Biasanya seperti itu. Kalau kita sudah masuk kepada tahap nitiu gitu, kita timbul rasa butuh gitu. Jadi setiap aktivitas hari kita harus ada Quran, maka di sini berarti sudah ada rasa kebutuhan. Kalau nggak baca Quran ada rasanya yang nggak enak atau rasanya aktivitasnya kok kayaknya nggak berkah gitu. Makanya ini yang membuat Ustazah almarhum Ustazah Yoyo Yusro satu hari harus baca 3 juz atau minimal beliau sebelum keluar rumah sudah tilawah 1 juz katanya. Agar apa? Agar urusan saya semuanya dimudahkan pada hari itu. Gitu. Dan itu memang benar-benar beliau rasakan. Dan itu juga saya rasakan. Ketika kita ibu-ibu nih, apalagi ya ibu-ibu bangun sampai tidur lagi tuh kayaknya padat banget lah ngurusin cucian, masakan, jemuran, anak-anak kasih apalagi yang anak-anaknya online Zoom segala macem gitu. Coba kita biasakan ketika kita bangun, kita baca Quran deh entah itu satu ayat, entah itu satu halaman. Mungkin nanti dirasakan perbedaannya. Apakah rasanya kayaknya lebih kalau tadi kan Mbak Putri itu mengawali pertemuan ini dengan hadis yang majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah gitu kan ya. Nah, itu kan ada ayatnya Allah akan turunkan nazalat sakinah. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Nah, bisa jadi dengan kita baca Quran hari itu rasanya tenang meskipun padat banget aktivitas kita, tapi rasanya kok tenang-tenang aja gitu loh dengan kita baca Quran. Jadi kita biasakan setelah kita bangun, mungkin setelah sholat subuh, sebentar aja 5 menit, 10 menit baca Quran, mau satu halaman, mau itu satu ayat. Nah, nanti coba dibandingkan perbedaannya. Biasanya akan ada rasa perbedaan ketika aktivitas hari itu kita mulai dengan Quran, sama aktivitas hari itu kita tidak baca Quran. Akan terasa beda. Itu kalau saya pribadi dan beberapa orang-orang hebat yang saya pernah baca kisah mereka gitu. Rata-rata mereka akan memulai aktivitas hari itu dengan Quran biasanya. Kemudian kita masuk kepada tahap yang paling tinggi, sudah tahap kecintaan kita kepada Al-Quran itu ketika kita sudah sampai pada tahap kepada comfortable, kita sudah mulai nyaman, nikmat. Jadi karena kita sudah ngerasa butuh, ya mengalir aja, baca Quran tuh bukan beban harus sejam 2 jam yang waktu yang habis dipakai, enggak, tapi nyaman aja gitu, nikmat aja, tenang aja gitu kalau dengan baca Quran. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat diri kita sudah masuk kepada tahap yang mana? Apakah kita masih butuh dorongan untuk bisa kita cinta dan berinteraksi dengan Quran? Ataukah ini sudah jadi kebiasaan? Alhamdulillah Mbak Ayu, kita udah jadi kebiasaan nih setiap hari udah bisa baca Quran, alhamdulillah gitu. Atau kita alhamdulillah sudah sampai kepada tahap rasa butuh terhadap Quran. Dan lebih Masya Allah lagi kalau kita sudah sampai nyaman dan nikmat hidup bersama dengan Al-Quran. Insya Allah. Nah, Mbak Putri ini saya sampai jam berapa ya? Oke. Iya, Mbak, sampai jam 10 nanti tanya jawab Mbak Yu. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan kita juga, sudahkah kita lalui hari ini dengan kita membaca Al-Quran? Ini kan mungkin masih pagi, mungkin belum ya. Ada yang mungkin memang membiasakan Pak harinya dimulai dengan baca Quran, alhamdulillah, tapi setiap hari kita harus tanya diri kita, sudahkah kita lalui hari ini dengan baca Quran? Bahkan lebih baik lagi, sudahkah kita mulai hari ini dengan baca Quran? Nah, alhamdulillah gitu kan, kalau kita sudah mulai aktivitas kita dengan Al-Quran. Karena kenapa? Mayoritas para salaf, ulama-ulama terdahulu itu tidak menyukai seseorang yang melewati suatu hari tanpa melihat ataupun membaca mushaf. Jadi ulama-ulama, kenapa kita kenal mereka dengan kesolihannya, bahkan dengan ilmu-ilmu mereka yang luar biasa? Karena mereka terbiasa untuk memulai aktivitasnya ataupun membiasakan hari itu dihabiskan dengan Al-Quran. Atau ada aktivitas bersama Al-Quran hari itu tentunya. Seperti itu. Kemudian, ini ada perkataan dari Utsman bin Affan. Kalau sekiranya hati kita bersih, tentu kita tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Makanya teman-teman, kalau kita baca kisahnya Utsman bin Affan ini, beliau bahkan pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Nggak kebayang sama kita malam tuh paling cuma 4-5 jam ya, tapi beliau bisa khatam gitu. Kenapa? Karena hatinya bersih. Jadi kalau saya bilang ke santri nih biasanya, kalian kalau misalnya mau mengukur kebersihan hati kalian, kan kita kan kadang ya Mbak ya, karena kita manusia nih, kita masih ada rasa mungkin iri dengki, mungkin masih ada hasad dan lain-lain. Masih adalah penyakit-penyakit hati yang kita punya, apalagi perempuan gitu kan ya, suka main hati. Jadi apa-apa kebawa hati misalnya. Jadi kalau kita mau mengukur kita nih udah bersih belum sih hatinya, coba deh kita ukur dengan baca Quran. Seberapa lama kita bisa sama Quran? 5 menit, 10 menit, 1 jam,
2 jam seharian bisa sama Quran, maka ini standar kebersihan hati kita. Kalau hari ini kita ngerasa masih susah sama Quran, berarti bisa jadi masih ada masalah dengan hati kita. Hati kita belum bersih. Nah, inilah tugas Quran, dia sebagai detoksifikasi. Biasanya kalau kita belum bisa berlama-lama sama Quran, Quran itu lagi proses membersihkan hati kita. Mungkin hati kita masih ada penyakit hati, masih ada dendam sama orang. Nah, pada tahap awal ketika kita ingin dekat sama Quran, Quran itu detox dulu. Bersihin dulu nih hati-hati kita, sampai akhirnya kita lama-lama mulai terbiasa sama Quran. Mungkin awalnya cuma bisa 5 menit, 10 menit, bahkan lama-lama kalau udah sampai tahap butuh bisa setengah jam. Bahkan kalau sudah menikmati, bisa sejam, 2 jam, bahkan seperti Utsman bin Affan, bisa semalaman bersama Quran. Nah, kita kalau ibu-ibu mungkin mbak-mbak baca kitab-kitab ulama terdahulu, mereka rata-rata bisa mengkhatamkan Quran dalam 1 malam. Bisa sholat tahajud, atau kita tahu kisahnya Rasulullah SAW ketika beliau memimpin sholat malam, kata sahabat, saya berdiri di samping Rasulullah dan Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Saya pikir setelah surah Al-Baqarah ini Rasulullah akan ruku. Sahabat mengatakan seperti itu. Ternyata ketika sudah selesai surah Al-Baqarah, Rasulullah melanjutkan dengan surah Ali Imran. Insya Allah, kata sahabat, selesai surah Ali Imran ini kita akan ruku. Dalam hatinya sudah seperti itu kan. Ternyata Masya Allah, selesai surah Ali Imran, Rasulullah lanjutkan lagi dengan surah An-Nisa. Sampai seterusnya. Jadi satu malam itu, 1 rakaat teman-teman. 1 rakaat, beberapa juz. Kita mungkin 1 rakaat berapa halaman aja udah gayanya banyak banget ya. Garuk sini, garuk sana gitu. Kakinya menclok sini, menclok sana gitu kan. Nah ini dengan 1 malam beberapa juz aja udah terbiasa. Jadi itu adalah standar kebersihan hati. Jadi kenapa ulama-ulama terdahulu, para sahabat terdahulu, tabi'in terdahulu, mereka bisa berlama-lama dengan Al-Quran karena mereka hatinya bersih. Nah, kita mungkin kenapa masih kok kayaknya susah banget ya baca Quran 1,5 jam aja sama Quran kok kayaknya udah lama banget gitu, udah lama banget. Tapi kalau sama HP setengah jam nggak kerasa gitu kan. Jadi mungkin bisa jadi hati kita masih perlu dibersihkan gitu. Itu kata Utsman bin Affan. Kemudian, nah ini juga ada teman-teman, jangan membaca Al-Quran karena ada waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Jadi kita nggak boleh menunggu waktu luang untuk baca Quran. Oh, saya nggak ada waktu untuk baca Quran. Enggak. Membaca Quran itu harus diluangkan waktunya. Dari 24 jam yang kita punya, di mana kita membaca Quran? Harus kita luangkan. Karena kalau nggak kita luangkan, ya memang akan habis untuk urusan dunia yang tidak ada selesai-selesainya ini. Gitu. Jadi kita sendiri yang harus meluangkan, bukan kita menunggu waktu luang kita, karena nggak akan pernah cukup. Gitu. Sebagaimana perkataan Imam Hasan Al-Banna ya, beliau mengatakan bahwa 24 jam itu tidak akan cukup untuk urusannya manusia gitu. Bahkan kalau bisa ditambah, pengen ditambah waktunya gitu, tapi kan nggak ada lagi gitu. Jadi untuk Al-Qur'an kita harus berikan waktu khusus. Nah, sehingga kita bisa fokus. Bukan ketika kita kayaknya hari ini ada kosong mau baca Quran, enggak, tapi justru kita yang meluangkan waktu. Nanti juga di akhir akan saya tambahkan dengan beberapa tips untuk kita bisa dekat ataupun cinta dengan Al-Quran, salah satunya dengan kita meluangkan waktu ini. Kemudian, kita juga harus tahu bahwa siapa saja yang bersama Al-Quran maka akan menjadi mulia. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia paling mulia? Karena diturunkan Al-Quran kepada beliau. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Karena Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Kenapa malam Lailatul Qadar itu juga menjadi mulia? Karena di dalamnya turun Quran. Jadi kalau mau jadi mulia, maka dekatlah dengan Al-Quran. Maka jadilah bagian daripada Al-Quran. Jadilah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, atau Masya Allah kalau bisa kita mulai menghafal sedikit demi sedikit ayatnya, maka kita juga akan menjadi mulia. Maka siapa-siapa yang dekat dengan Al-Quran, siapa-siapa yang ada Al-Quran di dalam dirinya, maka akan menjadi mulia. Meskipun ini bukan tujuan kita ya, tapi ini adalah hukum alam yang kita lihat bahwa ketika Rasulullah diturunkan ke dalam dirinya Al-Quran, beliau menjadi seseorang Rasul yang paling mulia karena Al-Quran. Begitu juga yang lain, bulan, ada yang bulan mulia, hari yang paling mulia gitu. Jadi kalau kita ingin menjadi mulia, maka dekatlah dengan Al-Quran. Oke, sekarang kita masuk
Di sini saya menyampaikan ada 7 tips untuk membangun kedekatan dengan Al-Quran. Yang pertama adalah kita harus luruskan niat. Harus luruskan niat, niatnya untuk apa membaca Al-Quran ini? Apakah untuk dianggap paling rajin baca Quran? Ataukah untuk mendapatkan keberkahan? Ataukah untuk Allah? Gitu kan ya. Biasanya kita niatkan semuanya untuk Allah. Kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, nanti yang lain-lainnya mengikuti. Nah, Allah berikan keberkahan, Allah berikan sakinah, Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan. Nah, ini adalah perkara bonus dari Allah. Tapi yang perlu kita niatkan bahwa kita ingin dekat dengan Al-Quran adalah semata-mata untuk mencari ridho Allah, untuk mencari segala kebaikan dari Allah. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalau kita ingin membangun kedekatan dengan Al-Quran, tentukan waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari. Dan tentunya ini harus istiqomah. Apalagi kita ya ibu-ibu nih dari pagi sampai malam nggak ada jedanya, harus diploting waktunya. Apakah mungkin ba'da subuh, itu kan setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin kosongnya ba'da subuh, ada yang ba'da subuh sudah harus berangkat kerja, kosongnya mungkin ba'da maghrib misalnya, atau kosongnya di sela-sela jam pekerjaan, jam 12 ke jam 1, atau mungkin kosongnya malam ketika anak-anak sudah pada tidur, jam 10 malam, jam 9 malam baru bisa baca Quran. Silahkan, itu adalah masing-masing kita. Kita punya waktunya kapan, coba dibuat, coba istiqomah dengan waktu yang sudah kita tentukan. Misalnya Mbak Putri menentukan waktu, oh saya mau ba'da subuh aja deh. Nah, istiqomah dengan ba'da subuhnya. Jadi kita sudah luangkan waktu. Sebagaimana tadi kita katakan, nggak boleh menunggu waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Sehingga suatu saat ketika Allah tanya, untuk apa waktu yang aku berikan kepadamu? Kita bisa jawab, ya Allah, saya sudah plotting nih waktunya khusus buat Quran loh, 1 jam misalnya, 2 jam gitu. Begitu juga anak-anak kita. Anak-anak kita harus ada waktu juga khusus bersama Al-Quran. Ya, bisa diterapkan secara bersama orang tua ataupun anak-anak. Oh, pokoknya ba'da maghrib nggak ada yang pegang handphone, handphone ditaruh, semuanya nggak ada yang nonton TV, sampai Isya itu kita semuanya sama Quran ya. Nah, biasanya kan anak-anak lebih suka tuh kalau lihat orang tuanya juga melakukan gitu kan, sama-sama nih kita baca Quran sama-sama, maka anak-anak juga akan melakukannya gitu. Tapi kalau misalnya kita terapkan waktu, anak-anak ba'da maghrib baca Quran ya, tapi kita sibuk main HP misalnya, atau kita sibuk yang lain di ibadah maghrib, itu biasanya mereka akan menggugat gitu. Nggak, Umi suruh baca Quran, Umi nggak baca Quran, misalnya gitu kan. Jadi harus disepakati aja, misalnya waktunya mau kapan, yang kita mungkin bisa sama-sama bisa menerapkan waktu-waktu tersebut untuk bisa bersama dengan Al-Quran. Kemudian bagaimana lagi caranya bisa dekat dengan Al-Quran? Kita mulai belajar untuk memahami makna dalam setiap bacaan yang kita baca di Al-Quran tersebut. Meskipun ini bukan perkara yang wajib untuk kita dapat pahala, tapi biasanya kita akan lebih dekat, kita akan lebih mengena dari apa yang kita baca ketika kita paham. Ya, nggak harus belajar bahasa Arab juga sebenarnya, tapi pernah nggak ibu-ibu, kita selalu buat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan misalnya. Tapi kita pernah nggak membuat target menghatamkan makna terjemahan misalnya. Pernah nggak ibu-ibu baca terjemahan Quran dari awal, dari juz awal, juz 1 sampai juz 30? Mungkin ini adalah perkara yang jarang orang-orang lakukan gitu kan. Jadi kita paling baca ketika kita lagi belajar nih ayat ini, kita baca ayatnya gitu, baru kita paham. Tapi coba juga dibuat satu waktu, misalnya mau menghatamkan makna ataupun terjemahan Quran ini berapa lama misalnya. Jadi kita juga tahu, oh ternyata ada ayat tentang ini, ada ayat yang membahas ini gitu. Kita juga paham gitu. Kemudian yang keempat, tentunya ikuti kajian ataupun majelis ilmu. Nah, seperti yang kita juga lakukan pada hari ini ya. Jadi termasuk Quran ini adalah ilmu yang harus belajarnya ada guru gitu. Nggak bisa sendiri, apalagi mungkin terkait masalah bacaan, itu harus ada gurunya. Kita merasa bacaan kita paling bagus, ternyata karena nggak ada guru kan kita nggak ada yang koreksi gitu. Tapi belajar Quran ini harus ada gurunya. Kemudian yang kelima adalah berkawan dengan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Nah, ini adalah juga penting, punya lingkungan orang-orang solih yang mencintai Al-Quran sehingga selalu mengingatkan kita, Ukti, Mbak, Ibu, udah baca Quran belum hari ini? Gitu. Gimana hari ini, hafalannya nambah nggak? Misalnya gitu. Itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita kedekatan kita dengan Al-Quran.
Yang keenam, lakukan tafakur dan tadabur. Setelah tadi kita yang ketiga, kita mulai baca setiap maknanya, kita mulai tafakur, tadabur. Apa sih maksud ayat ini? Ketika ada perkara-perkara terkait dengan surga, maka itu adalah membuat hati kita tenang. Tapi ada perkara-perkara terkait azab, ini juga membuat kita mendapatkan warning gitu ya, peringatan-peringatan dari Allah, sehingga ini menjadi batasan-batasan kita dalam bertindak sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini juga mungkin ya ibu-ibu, karena sekarang kita kayaknya lebih sulit kalau ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet gitu ya. Jadi yang sekarang nih kalau ketinggalan HP tahan tuh pulang lagi ke rumah gitu kan ya. Kalau ketinggalan yang lain mah nggak apa-apa. Kalau ketinggalan HP kayaknya susah banget gitu. Nah, karena hidup kita sekarang banyak sekali waktu kita habiskan bersama dengan HP, baik itu pekerjaan kita, baik itu mungkin kita browsing terkait dengan ilmu kajian, itu juga mungkin lewat handphone gitu. Maka lengkapi juga HP-nya, gadgetnya sama Al-Qur'an. Jadi kalau pas buka pas buka HP ingat, oh harus ngaji nih, harus tilawah nih gitu. Selalu diingat. Ya, biasanya kita seringnya downloadnya aplikasi-aplikasi yang lain gitu kan, padahal harusnya kita juga perlu download Quran sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa ingat bahwa ketika kita pegang HP pun kita tetap harus ingat dengan Quran. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini, nah yang terakhir ini mengapa kita harus dekat dengan Al-Quran? Sekarang ini saya kemarin diminta Mbak Putri itu menyelipkan sedikit materi ya Mbak terkait dengan parenting gitu ya. Jadi terkait dengan Quran ini teman-teman semuanya, ibu-ibu, mbak-mbak, abang. Jadi kita di sini, saya di sini menjawabnya adalah karena kita sebagai ibu ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua lebih khususnya. Kenapa sih kita harus dekat dengan Al-Quran? Teman-teman baca setiap hari Jumat, itu di Quran surah Al-Kahfi ayat 82. Ini sebenarnya sih kalau mau dibahas kita mungkin agak panjang lagi ya, saya secara singkat bahas. Di surah Al-Kahfi ayat 82 ada kisah Nabi Khidir sama Nabi Musa ketika dia mau merobohkan sebuah rumah, di mana itu rumahnya anak yatim piatu gitu ya. Di situ. Yang ini sebenarnya adalah, kalau kita simpulkan, kesolehan orang tua itu berdampak pada kesolehan anak. Kalau yang kita bahas hari ini adalah perkara dengan Al-Quran, perkara interaksi kita dengan Al-Quran, maka kesolihan kita dengan Al-Quran ketika kita hari itu tilawah, ketika hari itu kita sedekah, ketika hari itu kita zikir, puasa, tentu itu ada efeknya dengan anak-anak kita. Banyak orang tua yang melakukan perbuatan baik, meskipun ya kita tahu ya di Quran surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Ada juga ayat surah Al-Zalzalah ya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semua kebaikan sebesar biji zarah pun akan dibalas juga oleh Allah. Nah, tapi kita bisa teman-teman, ketika kita beramal solih, itu boleh nggak kita pengennya amal solih itu juga dirasakan manfaatnya oleh mungkin anak-anak kita ataupun keturunan kita. Dalam kisah yang disebutkan di surah Al-Kahfi ayat 82, ini adalah kisah orang anak yatim, di mana itu adalah orang tuanya adalah orang tua yang solih, orang tua yang baik, di mana mereka itu bahkan kalau teman-teman nanti mungkin baca juga, bahkan baca sampai ke tafsirnya, bahkan di sini disimpulkan dari kisah Nabi Musa itu ketika berguru kepada Nabi Khidir itu 7 turunan, bahkan bisa sampai 7 turunan itu tersibgo lah, terasa lah manfaat dari kesolihan para orang tua kita gitu. Jadi mungkin ibu-ibu juga merasakan pasti akan ada perbedaan ketika saya pernah wawancara, pernah nanya ke wali murid. Dia punya 2 anak. Anaknya yang pertama, alhamdulillah selesai menghafalkan 30 juz dengan proses yang mudah. Ternyata kalau dia tilik-tilik lagi, dia lihat-lihat lagi, ternyata karena Ustazah, saat itu saya tilawahnya rajin. Saya baca Qur'annya rajin, bahkan saya mulai menghafal ayat demi ayat. Saya puasanya rajin, saya sedekahnya rajin. Tapi ketika anak kedua ini ya, kenapa ya agak sulit prosesnya? Ada aja tantangannya gitu ya. Meskipun selesai, tapi agak sulit perjuangannya.
ketika saya kembalikan kepada diri saya sendiri, ternyata waktu itu ketika anak saya proses menghafal 30 juz, saya amalannya kurang. Puasa saya tidak sebanyak dengan anak pertama saya. Tilawah saya, interaksi saya dengan Al-Quran pun nggak sebanyak ketika dengan anak pertama saya. Jadi ada perbedaan proses amal solih anak kita karena amal solihnya kita gitu. Ketika kita melakukan amal solih, maka anak kita juga mudah untuk melakukan amal solih. Tapi ketika kita mungkin biasa-biasa aja dengan amal solih kita, maka anak kita pun menjadi orang-orang yang biasa atau bahkan sulit untuk mendapatkan amal solih. Gitu, misalnya. Jadi pada hari ini saya mengajak ibu-ibu, mbak-mbak semuanya, memang interaksi kita bersama Al-Quran itu adalah mungkin manfaatnya untuk diri kita sendiri. Tapi secara tidak langsung ini akan berdampak kepada anak-anak kita. Misal, dengan membaca Al-Quran, hati kita lebih tenang. Ketika kita mendidik anak-anak, kita akan lebih tenang. Nggak banyak marah-marah, gitu kan. Yang dikit-dikit senggol langsung marah, gitu. Tapi kita akan lebih banyak untuk lebih tenang gitu menghadapi mereka. Mungkin dengan kita membaca Al-Quran. Atau dengan dengan amal solihnya kita, dengan kita baca Quran tadi misalnya, atau kita mulai menghafalkan Quran, Allah mudahkan proses pengasuhan anak kita. Allah mudahkan setiap urusan pendidikan anak kita dengan kesolihan yang kita lakukan. Jadi hari ini saya mengingatkan diri saya sendiri, juga mengajak ibu-ibu, kita mungkin adalah ibu-ibu yang biasa, tapi kita bisa menjadi ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang hebat, dan kita pertama fokus kepada amal soleh kita, apalagi terutama dengan Al-Quran. Segala sesuatu yang kita mulai dengan Quran, yang kita hidup dengan Al-Quran, maka insya Allah Allah mudahkan segala urusannya. Karena saya sendiri pun merasakan banyak sekali keberkahan, santri-santri juga berkahnya luar biasa ketika mereka hidup dengan Al-Quran, ketika mereka senantiasa mendahulukan kepentingan Al-Quran dibanding dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Seperti itu aja insya Allah Mbak Putri ya, hari ini mungkin itu sharing dari saya. Banyak ibu-ibu hebat lainnya juga yang bergabung di Zoom pada hari ini. Semoga ini menjadi motivasi, menjadi pengingat kita bersama, sehingga kita menjadi ibu-ibu yang lebih fokus lagi kepada amal soleh kita, terutama interaksi kita dengan Al-Quran. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Mbak Ayu, jazakillah khair atas materinya. Ini luar biasa ya, Masya Allah. Mengingatkan kita ya, para orang tua, untuk terus memperbaiki diri nih Mbak Ayu ya, terutama saya nih yang mungkin harus benar-benar memanage waktu lagi nih ya. Tadi apa namanya, cukup terharu ya mengenai perkataan Utsman bin Affan ya, yaitu mengenai kalau sekiranya hati ini bersih, tentu tidak akan kenyang membaca Al-Quran gitu ya. Masya Allah ya, jadi kita bisa mendeteksi diri kita sendiri seberapa bersih hati kita ya, yaitu seberapa kuat kita membaca Al-Quran gitu ya. Seberapa besar Al-Quran itu di hati kita ya, apakah lebih besar Al-Quran dibandingkan HP ya kalau sekarang ya, apakah kita disibukkan dengan aktivitas kita gitu ya. Tadi yang Mbak Ayu katakan benar, kita awali pagi hari itu bisa ya Mbak Ayu ya, kita mulai manage lagi nih ibu-ibu semua ya. Kita awali pagi hari kita dengan memuliakan Allah ya, memberikan waktu untuk membaca firman-firman Allah ya. Di pagi hari kita awali pagi hari kita dengan hal tersebut gitu ya. Nanti insya Allah kegiatan-kegiatan kita tuh akan yang tadi Mbak Ayu katakan akan tenang kita lalui gitu, akan sukses, akan berkah kita lalui gitu ya. Itu memang terasa sekali perbedaannya Mbak Ayu ya, di saat kita awali dengan pagi tuh kita awali dengan keriuhan ya, keriuhan. Selesai juga sih, cuma kok kayaknya lelah gitu hari itu ya. Tapi berbeda dengan kita mengawali pagi hari itu dengan memuliakan Allah terlebih dahulu, itu yang kita lalui juga sama gitu, tapi kok rasanya tenang, ya nyaman, seperti itu. Masya Allah. Jazakillah khair nih Mbak Ayu nih atas materinya, luar biasa ya, Masya Allah. Baik, kepada ibu-ibu sekalian yang mau bertanya atau sharing, dipersilakan. Silakan. Mbak Alin? Mau bertanya boleh? Silakan Mbak Alin. Ini tadi kan
Tadi kan dibilang katanya membaca Quran akan tetap berpahala meski membacanya terbata-bata. Tapi bagaimana kalau misalnya kita sudah belajar tahsin, tapi karena kita tuh udah karena bacaan yang zaman dulu gitu, jadinya tuh masih belum bisa berubah gitu, yang misalnya bacanya harus panjang jadinya pendek, bacanya harus pendek tetap panjang gitu. Itu kita udah belajar, tapi ketika membaca Quran tuh susah diaplikasikannya gitu. Itu bagaimana ya? Ini langsung dijawab Mbak Putri atau mau dikumpulin dulu? Boleh langsung dijawab aja. Langsung, oke. Ya, nah sebelumnya Mbak Lin harus tahu bahwa kesalahan, kita masuk di materi tahsin ya, sedikit mungkin. Jadi ada dua kesalahan ketika kita baca Quran, ada kesalahan yang besar sama ada kesalahan yang kecil. Kesalahan besar ini yang akan mungkin kita menyebabkan sampai berdosa karena ini mengubah makna. Tapi ada juga kesalahan kecil yang ini nggak apa-apa, masih bisa ditolerir. Contohnya adalah kesalahan besar itu adalah ketika tadi kata Mbak Alin, harusnya baca pendek, kita bacanya panjang misalnya. Contoh nih, ada perkataan antara Jamal sama Jamal. Bedanya cuma di alif. Jamal itu artinya adalah, ada yang tahu nggak? Cantik Unta. apa itu ya? Unta atau cantik ya? Nah, Jamal, kan ada Jamal sama Jamal. Nah, kalau Jamal itu artinya kan cantik. Kalau Jamal itu artinya onta. Kita kan kadang suka nih manjang-manjangin gitu. Padahal kita mau bilang cantik, bilangnya onta pada akhirnya gitu. Jadi maknanya juga akhirnya bisa berbeda. Atau misalnya antara kata alim sama alim. Nah, kalau alim itu kan mengetahui. Kalau alim itu sakit gitu. Jadi kita mungkin ketika menyebutkan Allah yang maha sakit. Harusnya kan Allah yang maha mengetahui gitu misalnya. Jadi itu adalah kesalahan yang besar. Artinya untuk teman-teman yang mungkin sedang proses belajar tahsin, fokus kepada kesalahan-kesalahan ini. Kesalahan yang merubah huruf, kesalahan yang harusnya panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan misalnya. Kesalahan harokat, nah, itu juga berpengaruh gitu. Itu menyebabkan kesalahan makna. Tapi kesalahan yang kecil, misalnya gunahnya kurang, itu tidak menyebabkan perubahan makna. Sehingga lebih fokus kita kepada kesalahan yang besar tadi. Kalau kita sudah belajar ternyata masih belum berubah, gimana ya kira-kira gitu. Nggak apa-apa. Karena pengalaman belajar tahsin itu memang lama, tidak akan, apalagi ibaratnya gini, kita mengubah kebiasaan kita yang mungkin sudah puluhan tahun kita lakukan. Tidak akan bisa berubah cepat. Apalagi nih katanya kalau udah tua lidahnya mulai kaku gitu, mau disebutin huruf-hurufnya agak susah gitu ya. Jadi itu nggak apa-apa. Selama kita proses terus belajar dan kita ada ikhtiar. Mungkin nggak bisa kita fasih banget menyebut huruf shad, huruf ain itu tepat, tapi bisa membedakan lah antara huruf satu dengan huruf yang lain, antara hamzah dengan ain itu terbedakan, antara shin sama sa itu terbedakan. Maka nggak apa-apa selama kita proses terus belajar. Jadi Mbak Alin terus semangat belajar meskipun mungkin masih belum maksimal rasanya gitu. Jangan sampai karena belum maksimal udah nggak usah belajar lagi. Nah, ini yang salah. Jadi selama kita terus belajar tapi kita terus mungkin perbaikannya masih sedikit-sedikit, alhamdulillah ada perbaikan gitu. Karena kita terus berikhtiar untuk terus melakukan perbaikan itu. Itu Mbak Alin, insya Allah. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Ya, Ibu-ibu selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Bu Ahyu. Ya, silakan Bu Ahyu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pagi-pagi bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari Mbak Ayu. Terima kasih banyak Mbak Ayu. Saya ingin bertanya, ketika kita mengajarkan anak mengaji, itu apakah kita sekaligus fokus untuk memperbaiki makharijul hurufnya, tajwidnya, atau biarkan saja anak mengalir dalam membaca Al-Quran? Karena memang seperti di sekolah juga ya, ketika kita mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran dan mereka juga berganti-ganti guru, kadang kan mereka sudah terbiasa dengan nada yang kadang masih ya seperti itu. Jadi kadang panjang pendeknya
salat, termasuk dalam menghafal Al-Quran juga. Apakah kita biarkan saja nanti diperbaiki saat mereka sudah besar atau dari kecil kita perbaiki? Karena memang kalau udah besar, betul kata Mbak Ayu, udah susah nanti untuk memperbaikinya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, nah, iya tadi berdasarkan yang tadi, kalau tadi pertanyaannya, jadi baiknya diperbaiki dari sekarang atau nanti pas sudah besar gitu. Tinggal kita pilih, kalau besar nanti susah perbaikinya kan, seperti kita lah, mungkin pengalaman kita pribadi. Sudah besar baru mau baru diajarin ain itu di mana, shod itu di mana, sa itu di mana, misalnya itu lebih susah. Jadi kalau saran saya dari kecil sebaiknya sudah mulai beritahu yang benar, yang benarnya yang mana. Ini adalah pembelajaran dari kita. Dulu kita kan taunya mungkin sesuai dengan yang kita diajarkan, ternyata masih banyak yang salah. Jangan sampai anak kita juga sama seperti kita gitu, mendapatkan yang salah juga. Makanya penting untuk mencari guru terbaik untuk anak-anak kita. Kalau kita sendiri mungkin belum bisa, kayaknya saya belum fasih juga sih. Berarti kita harus mencarikan guru yang terbaik untuk anak-anak kita. Sambil kita juga belajar juga. Kenapa? Karena kalau pada sampai tahap anak-anak kita sudah bisa, pasti dia akan tanya, Umi bisa nggak nyebut huruf ini dengan benar gitu? Umi sudah hafal belum ayat ini? Nah itu kan sebenarnya sebagai motivasi juga untuk kita terus belajar, terus ngafal Quran. Nah sebaiknya kita cari guru yang terbaik, apalagi kayak masalah panjang pendek itu sangat perlu betulkan dari kecil agar pas besarnya nggak susah lagi. Bisa juga dengan tipsnya adalah kita pakai metode malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika diberikan Iqra tadi, ketika disampaikan Al-Quran, apakah Nabi Muhammad sudah bisa membaca? Belum bisa gitu, belum tahu baca tulis gitu. Jadi kita ke anak-anak itu lebih enaknya pakai metodenya malaikat Jibril. Artinya apa? Dibacakan yang benarnya. Jadi caranya adalah malaikat Jibril kan menyampaikan langsung Iqra, kata malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad mengikutkan saja, menirukan apa yang dikatakan malaikat Jibril. Karena kalau mereka suruh baca kan biasanya belum bisa. Tapi untuk menirukan anak-anak itu lebih mudah biasanya. Sering-sering mungkin dengarkan murotal di rumah dengan syekh yang bacaannya sudah baik, yang bagus, sehingga mereka juga terbiasa mendengar yang benar gitu. Biasanya mereka pun kalau belum paham ilmu tajwid, tahsin, makharijul huruf, sifatul huruf, tapi kalau biasa dengar mereka akan mudah untuk mengikuti. Meskipun tidak akan sefasih orang dewasa. Artinya standarnya tetap terbedakan antara huruf dengan huruf, tapi belum akan fasih sekali. Sampai mungkin nanti mereka sudah balik, baru bisa fasih. Tapi dasar-dasar huruf itu mereka sudah punya. Seperti itu. Gitu Mbak Wahyu. Terima kasih banyak Mbak Ayu, sangat bermanfaat. Ya, silakan selanjutnya Bu Vivi ya. Ya. Silakan Bu Vivi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mbak Ayu atas kesediaannya untuk hadir di acara Hikari gitu ya, dan juga menyumbangkan ilmu yang sangat bermanfaat nih buat kita ibu-ibu. Ada ini kebetulan saya dan teman-teman ya, termasuk Bu Putri, di sini juga ada Bu Nuning ya, sebagai pendiri Hikari. Ini memang sangat membutuhkan sekali gitu ya, pembicara-pembicara yang mungkin mau menyedekahkan ilmunya di Hikari ini gitu. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan manfaat ya bersama-sama, dan mudah-mudahan barokah. Ada dua pertanyaan nih Mbak Ayu terkait dengan materi yang tadi Mbak Ayu sudah sampaikan. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita bisa menanamkan kecintaan kepada Al-Quran ya, terutama kepada anak-anak gitu. Karena kan kita tahu bahwa anak-anak itu kan mungkin ya, mereka kalau misalnya orang tuanya rajin baca Quran itu mungkin sudah terbiasa gitu ya mendengar gitu ya, kemudian juga mereka bisa mengikuti ritme orang tua yang kebiasaan orang tua tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya tapi tetap aja mungkin kalau misalnya kita ingin membuat mereka rajin baca Quran, itu kan mungkin yang pertama kali diperlukan adalah menanamkan kecintaan kepada Al-Quran itu dulu. Nah, gimana caranya supaya caranya ini bisa smooth ya, tidak justru membuat mereka benci gitu ya terhadap Al-Quran. Kan kadang-kadang sering juga karena saya juga konselor ya, sering juga dengar cerita-cerita orang tuanya soleh tapi kok anak-anaknya jadi malah berantakan gitu ya di saat remaja atau bahkan dewasanya gitu.
Nah, mungkin ini perlu ya kita kita perhatikan gitu ya cara membuat anak-anak kita menjadi pecinta Al-Qur'an. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang detoksifikasi ya. Tadi kan Mbak Ayu cerita tentang bagaimana Quran itu merupakan salah satu cara untuk mendetoks hati kita ya, penyakit-penyakit hati. Nah itu kira-kira berapa lama tuh detoksifikasi itu berlangsung gitu? Karena kan sering juga kita melihat ya ada kasus-kasus ya mungkin termasuk saya sendiri gitu ya misalnya kita sering baca Quran tapi kok ada perilaku-perilaku buruk kita yang nggak berubah gitu. Dan supaya detoksifikasi itu berlangsung dengan baik, yang efektif gitu ya, gimana caranya gitu, cara kita berhubungan dengan Al-Quran. Mungkin itu dulu Mbak Ayu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini kayaknya lebih expert dari saya. Enggak. Mbak Ayu ini masih muda tapi Masya Allah ilmunya ya Allah. Oke, baik. Pertama, pertanyaan terkait dengan bagaimana sih membangun kecintaan Al-Quran, terutama terhadap anak ya, untuk anak kita gitu. Yang pertama tadi sebenarnya, tadi sudah disampaikan juga panggilannya Mbak Vivi ya, Mbak Vivi gitu kan, bahwa sebenarnya bisa dimulai dengan lingkungan keluarga. Jadi kita sendiri, kita sebagai orang tua, kita kan nggak mungkin ya minta anak kita cinta sama Quran tapi kita nggak cinta gitu loh, ya kan? Pasti kita tuh pengen anak kita itu mencintai apa yang kita cintai juga gitu. Jadi artinya itu harus dimulai dari diri kita sendiri pertama untuk mencintai Al-Quran. Ketika kita mencintai Al-Quran, nanti kita akan membuat sebuah sistem bagaimana lingkungan rumah kita ini akan menjadi lingkungan yang cinta Quran. Nah, pertama misalnya kita tadi harus membuat Quran time, misalnya ada waktu kita bersama Quran, yang memang artinya ini adalah waktu yang kita prioritaskan. Pokoknya jam sekian sampai jam sekian adalah waktu kita bersama Quran, gitu kan. Harus ada waktu kita yang khusus kita sediakan untuk sama Quran. Dan waktu Quran ini nggak harus mereka hafalan. Kan ada yang mungkin anak-anak yang dipaksa untuk menghafal Quran, sementara mungkin mereka memang agak sulit, akhirnya nggak mau ngafal sama sekali. Atau kalau tadi ada kita sebut uturujah, metode uturujah dari Ustazah Sarmini itu kan bahkan memulai mengajarkan Quran dari hal yang mereka bisa, dari hal yang mereka suka. Artinya ketika kita ngajarin dari yang mereka suka atau bisa, mereka akan merasa mereka menyenangi itu gitu. Tapi kalau kita mulai dari hal-hal yang mereka nggak suka, mereka yang sulit gitu, akhirnya besoknya udah nggak mau lagi. Kayak kita lah Mbak, kita setoran hari ini banyak salah, dikoreksi sama guru kita, akhirnya udah besok nggak usah setoran lagi deh, besok nggak usah ngaji lagi deh, gitu. Banyak banget salahnya gitu. Jadi anak-anak itu tentu belum paham secara keseluruhan. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus tidak boleh langsung memberitahu kesalahannya semuanya pada hari itu. Begitu juga itu yang saya terapkan kepada murid-murid yang baru belajar tahsin. Kayak kita nih misalnya mungkin lama belajar Quran dengan metode yang lama di rumah, tapi ketika kita belajar Quran, kita banyak salah, kita langsung, oh kamu ainnya kurang, shotnya belum nih, masih monyong misalnya, kamu haknya belum ada anginnya, kata yang belajar kayaknya saya nggak ada benernya deh gitu kan, semuanya salah, akhirnya nggak mau belajar lagi. Jadi satu-satu. Jadi yang pertama tadi kita buat waktu Quran time, ada waktu bersama Quran, kemudian kita ajari mereka dari yang mereka suka, yang itu mungkin terkait dengan Quran. Bisa jadi mungkin cerita-cerita dalam Quran, ini adalah dalam Quran kisahnya seperti ini gitu. Kemudian ketika kita mengajarkan Quran itu sendiri, huruf demi hurufnya, ketika mereka belum bisa nggak usah kita paksa. Ha itu gini, ha misalnya gitu. Dia belum bisa kita paksa terus sampai akhirnya dia juga bosan gitu. Jadi mulai dari hal-hal yang mudah, mulai dari hal-hal yang bisa sehingga mereka merasa Quran ini adalah hal yang menyenangkan untuk mereka. Bukan satu hal yang ditakuti atau satu hal yang harus dihafalkan semuanya gitu kan. Harus kalau saya pribadi lebih penting membangun kecintaan mereka terhadap Quran daripada kita memaksa mereka menghafal Quran. Anak-anak yang hafal Quran dengan paksaan belum tentu mereka cinta Quran gitu. Tapi kalau yang kita bangun adalah kecintaan sama Quran, mereka akan terus sama Quran. Kecilnya mungkin nanti masuk sekolah sampai bahkan besar mereka akan terus sama Quran. Yang bisa jadi dengan kecintaan Al-Quran ini mereka akan mudah menghafalnya daripada kita bangun menghafalnya dulu baru cintanya. Jadi
agak sulit gitu biasanya gitu. Jadi untuk bangun kecintaan itu kita mulai mereka dengan waktu yang istiqomah sama Quran, ada waktu-waktu khusus sama Quran, kita mulai hal-hal yang menyenangkan bersama Quran, apapun itu, dengan cerita, dengan hal-hal yang baik. Dek, di Quran ada loh kisah tentang ini, kisah tentang orang baik misalnya. Kemudian kita mulai ajarkan mereka juga dengan hal-hal yang baik. Nah, tentunya ini juga ada peran dari kita orang tua, kita juga harus terlibat di dalamnya gitu. Kalau kita belum bisa mengajari, kita harus mencarikan guru terbaik gitu untuk berusaha mereka cinta Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan apa ya tadi ya? Jadi lupa. Detoksifikasi. Oh, ya, masalah detoksifikasi ini berapa lama ya gitu. Nah, ini beda-beda sih setiap orang. Di Maskanul Hufaz, anak-anak ini sebelum mereka masuk proses menghafal, mereka harus membaca Quran sehari 10 juz. Nah, itu ada yang kesulitan, ada yang mudah, ada yang biasa aja gitu. Itu kan tergantung hati mereka masing-masing. Dan begitu juga setiap hari mereka harus menghafal 4 halaman. Ada yang satu hari cuma bisa 1 halaman, ada yang 2 halaman. Ini juga tergantung dengan detoksifikasi kita gitu. Jadi pada awalnya Al-Quran ini akan mendetoks kita sampai kita merasa biasa dengan Quran. Nah, bagaimana caranya biar biasa dan bagaimana kita tahu standarnya kita udah selesai? Kalau kita istiqomah, kalau kita konsisten. Kalau kita misalnya hari ini bisa sama Quran setengah jam misalnya, coba dilihat besok udah bisa sama setengah jam lagi enggak? Atau bahkan kok kayaknya malah nurun, berarti belum selesai nih detoksifikasinya gitu kan. Nah, kalau kita ternyata bisa naik, nah berarti ini kita semakin bersih nih hati kita. Detoksnya berarti semakin udah mau selesai nih, karena kita sama Quran awalnya setengah jam sampai 1 jam, 2 jam itu udah biasa gitu. Udah bisa lama-lama sama Quran, berarti artinya udah selesai detoksifikasi kita. Sudah tidak ada beban lagi sama Quran, maka detoksifikasinya selesai. Nah, tapi perkara masalah sebenarnya Quran ini erat kaitannya sama akhlak, ya kan sebenarnya. Bagaimana Rasulullah itu diberikan Al-Quran adalah untuk memperbaiki akhlak manusia sebenarnya. Jadi kalau kita, tapi memang banyak juga sih Mbak orang-orang yang hafal Quran tapi akhlaknya belum bagus, masih pacaran misalnya, ada juga yang seperti itu. Karena sebenarnya tadi kembali kepada kecintaan sama Quran itu. Jadi mungkin bisa jadi menghafalnya dia cuma disuruh ngafal aja, nggak dilandasi kenapa sih kita harus cinta sama Quran. Quran ini apa sih? Dia harus kenalan dulu sama Quran tuh apa sih? Gitu. Kayak tadi kita membangun kecintaan sama Quran tuh kita jelaskan juga Quran itu apa sih? Kenapa sih mereka harus cinta Quran? Kenapa sih kita setiap hari harus baca Quran gitu? Kita cerita tentang orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dengan Quran, orang-orang yang mendapatkan keberkahan dengan Quran gitu. Jadi mereka juga termotivasi. Kita cerita juga, nah nanti kalau kamu baca Quran tiap hari, kamu ngafal Quran, nanti kakak bisa dikasih mahkota loh buat bunda, buat umi. Nah itu kan bisa jadi motivasi buat mereka. Nah bisa jadi orang-orang yang mungkin akhlaknya belum bagus, mungkin kita nih gitu. Tadi kita setelah kita biasakan diri kita baca Quran, kita juga ada poin untuk tadabbur dan tafakur. Sudah paham nggak kita isi yang kita baca? Ternyata ada loh ayat dalam Al-Quran yang nggak mengatakan kita nggak boleh bilang ah sama orang tua. Ada loh ayat dalam Quran yang kita nggak boleh berprasangka buruk sama orang. Gitu. Ada loh dalam Al-Quran yang isinya itu tentang nggak boleh mendekati zina. Gitu. Ada loh dalam Al-Quran tentang nggak boleh makan harta anak yatim misalnya. Itu kita sudah tahu. Nah, tapi kalau memang kita cuma sampai ke tahap baca, biasanya mungkin tingkatnya itu sampai kenyamanan gitu. Tapi kalau kita masuk kepada tips yang selanjutnya, kita sudah sampai pada tahap tadabbur, tafakur, maka ini insya Allah akan berpengaruh kepada akhlak kita. Kita tahu Quran melarang nggak boleh pacaran misalnya, atau nggak boleh kita curang. Ketika kita berdagang, kita curang, timbangannya curang. Maka kita paham ada ayat itu, maka kita tidak lakukan. Bisa jadi mungkin sampai hari ini kita masih ada hal-hal yang kita lakukan atau akhlak kita yang masih kurang baik, mungkin kita belum paham apa sih isi dari Al-Quran, apa yang dibahas di Al-Quran. Seperti itu. Jadi setelah ibu-ibu sudah membiasakan baca Quran, coba sesekali juga dengar-dengar kajian terkait dengan tafsir mungkin, terkait dengan tadabbur ayat misalnya, sehingga kita dapat menyeluruh gitu. Setelah kita baca, kita paham juga apa yang kita baca. Seperti itu. Itu insya Allah Mbak Pipi. Masya Allah, makasih banyak Mbak Ayu. Ini mungkin ibu-ibu silakan, mumpung ada Mbak Ayu digali sampai mana nih kedalaman ilmunya gitu ya, sehingga bisa kita manfaatkan hari ini.
Ya, terima kasih banyak ya Mbak Ayu jawabannya. Sudah 10:30 nih Bu Vivi. Mungkin kalau ada ibu-ibu mau bertanya, ada kesempatan satu lagi ya pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya? Masya Allah. Kayaknya ini sudah karena sudah mendapatkan banyak sekali ya peringatan-peringatan ya dari belajar pagi hari ini. Kayaknya ibu-ibu di sini semuanya termasuk saya mengucapkan banyak istighfar ini dan harus segera memperbaiki diri ya insya Allah. Baik, ibu-ibu yang bertanya, Bu Fatimah biasanya bertanya nih. Sudah cukup jelas Bu, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, insya Allah ya, Bismillah ya. Setelah ini kita, kenapa Bu Fatimah? Mendengarnya jadi banyak istighfar, gitu. Banyak kesalahan maksudnya. Iya benar yang saya dapatkan tuh menanamkan cinta terlebih dahulu dibandingkan dengan memaksa ya. Biasanya kalau saya di keluarga saya tuh tipe yang memaksa dulu dibandingin cinta. Jadi dari kecil emang dipaksa. Jadi ngaji tuh ya harus dipaksa gitu. Karena anak itu kan belum butuh. Jadi penanaman orang tua ke saya itu ya harus dipaksa dulu gitu. Ntar lama-lama jadi cinta. Kalau ini berusaha cinta dulu, baru ntar lama-lama dia dengan ikhlas, dengan dari hatinya dia memang butuh gitu. Itu yang saya tangkap dari Bu Ayu. Makasih Bu Ayu. Baik Bu Fatimah. Baik, berarti sudah tidak ada yang bertanya ya. Bu Desi mungkin sudah buka ini suara. Iya, ya sebentar ya. Tapi saya belum siap, nggak usah pakai videonya, nggak apa-apa ya. Oh gitu. Ini sih karena sekarang lagi di Ciputat baru ini baru warawiri mengenai buka mulut gitu ya. Saya baru kemarin baca Quran terus sama anak saya ini yang pertama mama ditegur, ngapain mama diam dulu kan, istilahnya udah lagi baca Quran terus ditegur karena masalah buka mulut gitu. Jadi ternyata saya itu kalau baca Quran pulang dibuka mulutnya. Jadi pengalaman dia waktu di sekolah katanya ditegur sama ustadznya, "Mama kurang dibuka." Jadi yang keluar suaranya agak gremeng gitu loh. Jadi memang idealnya tuh vokal itu ini ya, maksudnya dari mulut itu memang harus tampak ya, Ustazah. Baik, nah ini juga ada terkait poin tahsin ya, ada namanya kita itmamul harokah, menyempurnakan harokah, ini masuk juga dalam kategori kita belajar tahsin, ataupun dalam penyempurnaan bacaan kita. Itmamul harokah ini adalah menyempurnakan harokat, di mana ketika dia fathah itu kan artinya terbuka, jadi mulutnya harus terbuka, gitu. Kalau kita nyebutnya nggak buka, jadinya emang gerembeng, gitu misalnya. Nah, atau ketika kita kasroh itu kita dengan tersenyum, i gitu. Jadi kalau nggak dengan tersenyum akan gerembeng juga, i gitu. Jadi nggak sempurna bunyinya. Itu saya. Nah, atau ketika kita dhammah itu kan artinya memonyongkan. Iya. Nah, memonyongkan. Tapi kalau kita menyebutkan dhammah dengan tidak monyong, memang nggak bagus juga. Kan biar tetap cantik gitu, gitu ya. Malah jadi nggak dapat gitu suaranya. Makanya memang harus monyong. Gitu. Jadi kalau harus terbuka gitu. Harus monyong, i harus dengan tersenyum. Makanya orang-orang yang senantiasa baca Quran, insya Allah awet muda, karena senam mulut kan, senam wajah gitu, a, i, u gitu. Jadi insya Allah, jadi otot-otot mukanya itu terus bergerak. Gitu. Insya Allah. Nah itu masuk ke dalam itmamul harokah. Nah mungkin masya Allah itu dapat peringatan ya, dapat pelajaran juga dari anak sendiri gitu kan, mungkin ketika belajar di sekolah. Dari anak sendiri, ya. Makanya saya bilang jangan sampai anak kita terus belajar, kita nggak belajar, akhirnya mereka yang ingetin kita gitu kan. Nah lebih hebat lagi kita sama-sama belajar, anak kita belajar, kita juga belajar, jadi bisa diskusi, oh kata ustazah ini gini loh Umi nyebutnya gitu kan misalnya. Jadi jangan sampai kita nanti yang diingetin, Umi mulutnya kurang dibuka ketika baca Qur'annya gitu, jadi suaranya nggak jelas gitu, harusnya dibuka. Nah itu mungkin jadi motivasi juga ya untuk kita belajar. Gitu Mbak Desi.
Heeh. Iya, jazakallah ya Ustazah. Afwan. Ya, Syukran Bu Fitri, ya, syukurnya Bu syukran. Devi, terima kasih. Ya, sudah 10:30 lewat nih ya, ibu-ibu sekalian, ya. Untuk pertanyaan kita tutup ya, insya Allah mudah-mudahan kalau misalkan memang rezekinya Hikari bisa undang Mbak Ayu lagi ya untuk berbagi ilmu di sini ya Mbak Ayu ya. Boleh Pak, insya Allah. Insya Allah ya. Ya, insya Allah Mbak Ayu ini ibu-ibu yang hadir ini saya lihat di grup itu, di grup Hikari Parenting School itu ada 100 lebih anggota gitu. Ya, cuma yang memang yang hadir, yang saya lihat yang rutin hadir ya ini gitu kan. Berarti kan memang Allah mengizinkan gitu ya. Allah mengizinkan ibu-ibu ini untuk terus menambah ilmu pengetahuannya ya. Allah mengizinkan ibu-ibu di sini untuk terus memperbaiki dirinya gitu ya, untuk menjadi lebih baik insya Allah ya. Semangat terus ya ibu-ibu semua ya, insya Allah. Nanti Insya Allah sih Bu Putri, mungkin ya terkait dengan waktu ya, jadi dengan mungkin waktu ada juga. yang banyak yang tidak bisa hadir. Tapi kalau dilihat dari data di YouTube ya, yang banyak buka itu memang dari WhatsApp kita, itu dari WhatsApp berarti kan dari member Hikari ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya nanti kalau rekamannya sudah jadi ya Bu Vivi ya, ibu-ibu bisa belajar ya melalui rekamannya insya Allah. Baik, kita tutup ya untuk kajian Hikari kita hari ini. Kami dari Hikari Parenting School mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ayu ya atas kesempatannya, atas ilmunya yang telah diberikan untuk kita ya. Insya Allah ini adalah ibadah buat Mbak Ayu dan bermanfaat berkah juga buat kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, kita tutup acara Hikari Parenting School pagi yang ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ayu. Sama-sama Mbak. Mbak Ayu. Makasih banyak.